Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo putra Indonesia Perjuangan Muda, jumpa lagi dengan saya Dumam Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat kandang biopon atau kandang besaran seperti saya ini menggunakan banner Rp0 tanpa modal dan tanpa biaya. Simak baik-baik. Jadi untuk pertama-tama kita bisa melakukan tanpa modal ini bisa menggunakan plastik atau kita menggunakan banner, kemudian terpal yang bekas saja, atau menggunakan seperti saya ini menggunakan lapis lantai atau apa ya namanya, karpet lantai yang murah, yang plastik, yang pastinya yang gunakan yang anti air. Nah kemudian masalah rangka seperti ini saya menggunakan meja. Kalian bisa menggunakan rangka sendiri menggunakan usuk, jangan menggunakan reng kalau reng tidak terlalu kuat jika digunakan untuk bersaf atau menggunakan berak. Nah untuk ukuran sendiri kalian bisa kalian sesuai lahan yang kalian miliki. Kalau saya ini ada di kamar, jadi saya menyesuaikan dari yang saya punya. Saya menggunakan meja, ini meja, semuanya ini meja. Jadi karena dulu di ruang sebelah ada banyak meja, saya masukkan ke sini, saya bingung mau digunakan apa. Nah kemudian saya ada budidaya maggot, jadi saya gunakan untuk budidaya maggot. Nah untuk masalah panjang ini ada 1,5 meter, lebarnya itu sekitar 60 cm. Untuk ketinggian minimal 15 atau 20 cm. Untuk kemiringan nanti kita menggunakan bambu atau apa ya bahasa Jawanya itu, bambu lah, pring, bahasa Jawanya pring. Nah untuk pring ini fungsinya untuk proses migrasi prepupa atau pupanya agar pindah. Kemudian di sini ada kaleng, biasanya saya taruh kaleng. Di sini ada kaleng nanti untuk proses panen prepupa secara otomatis. Nah, kemudian bagaimana cara pembuatan di bawahnya? Kita menggunakan oli sebagai pelindung dari semut, hama semut, karena dia juga mempunyai hama semut ya. Setiap pojok-pojok kaki kita menggunakan oli semua. Nah kemudian untuk kalian shaft seperti ini, pastikan dasarannya itu kuat karena kita akan menampung beban pakan yang cukup berat, apalagi jika keadaannya basah. Oh ya, kemarin lupa saya menggunakan biopon bisa secara air atau secara tong, seperti itu juga bisa, saya kelupaan. Nah seperti itu semua, ini dipaku-paku. Jika kalian menggunakan rak, kita dipaku-paku, dibuat kerangkanya dahulu, mau berapa lantai, 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3, 4, sesuai tinggi kalian saja agar tidak susah jika melakukan panenan yang atas. Nah kemudian untuk masalah pakan, kalian tentukan juga kalian mau pakannya itu kering atau basah. Jika basah atau cairan semua itu, pastikan tidak ada celah yang keluar atau rembes. Walaupun larva biasa tidak bisa keluar, tetapi air itu bisa merembes, apalagi menggunakan triplek yang agak murah, itu pasti akan rembes dan akan menjadi bau. Pastikan kokoh. Kemudian kalian bisa akalin tempat migrasi seperti ini. Ini sekitar 25 derajat untuk kemiringannya, atau lebih ekstrim juga bisa, maksimal 45 derajat itu bisa keluar, bahkan 90 derajat itu bisa keluar, tapi susah. Saya bikinkan landai saja, kemungkinan 25 atau sampai 45 itu mentoknya, jangan lebih dari itu, akan menyusahkan si prepupa untuk migrasi.
Kalau saya ini menggunakan bambul agar 0 rupiah, dan kemudian menggunakan pelapis lantai atau karpet lantai banner. Nah, seperti itu saja untuk pembuatan magnet BSF. Silahkan simak videonya seperti di sini. Untuk yang di bagian belakang itu saya lebih tinggikan karena saya tidak berikan tempat migrasi, jadi tempat migrasi hanya kanan, kiri, dan di depan. Nah, untuk bagian depan saja saya gabungkan dari kanan kiri sehingga untuk penampungannya hanya di kanan kiri. Seperti ini. Nah, kita berikan seperti ini. Gandeng ini bukan tempatnya, harusnya yang di sana. Seperti ini nanti. Oh iya. Nah, seperti ini juga bisa nanti dilubangin, dimasukkan seperti ini. Kalian bisa simak lebih detail di samping video. Kalian bisa menggunakan bak air juga bisa, tong juga bisa, tempat sampah yang dibelah juga bisa, drum, yang lain-lain. Yang penting ada tempat kemiringan untuk pemisahan berpupa. Untuk intinya pembuatan kandang biopon atau kandang pembesaran itu ada banyak. Yang pertama, pastikan tidak ada celah keluar atau tempat maggot lari, bahkan air rembes pun jangan. Jadi usahakan rapat menggunakan semen dicampur lempot. Jika menggunakan bahan seperti seng, GRC, semen, dan lain-lain. Kalau menggunakan terpal seperti ini atau menggunakan banner atau karpet lantai, pastikan tidak bocor. Walaupun udah jelek, tapi usahakan jangan bocor. Jika itu bocor, dipotong saja, kemudian sesuaikan luas yang ada. Nah, yang pertama seperti itu. Yang kedua, sesuaikan lahan yang kalian miliki. Jika besar ya kalian berikan yang lebar, kemudian ditinggi-tinggikan. Kalau enaknya itu 1 meter dikali 60 itu lebih enak, lebih rapi saja, lebih panennya itu lebih mudah. Tapi tergantung kalian, jika mau produksi banyak lagi silahkan. Ada yang sudah sampai masuk ke pengurai sampah organik di daerah mana ya, saya lupa. Kemarin ada nongol di YouTube saya, nanti saya cantumkan di sinilah. Nah, untuk kemudian intinya yang kemudian kemiringan 25 sampai 45, jangan lebih dari itu karena akan lebih susah. Untuk migrasi sendiri terjadi biasanya di sore hari atau di malam hari. Kalau di siang hari dia akan bersembunyi atau cuma di tempat adanya pakan, dia tidak mau keluar kalau tidak gelap. Atau jika ingin migrasi di siang hari, usahakan agak petang atau agak gelap di ruangannya, jadi enggak terlalu panas atau terkena matahari langsung, jangan. Itu pasti akan kacau. Dan kemudian pembuatan yang lain, yang penting adalah bagian oli di bagian bawah. Kalian bisa menggunakan oli, minyak, air. Yang pasti untuk mengantisipasi semut untuk naik. Seperti itu. Kalau air itu nanti cepat keringnya atau cepat bisa dinaiki. Lebih baik kalian menggunakan oli, karena oli pasti dia tidak akan menyentuh, bahkan dia akan naik tidak mungkin. Nah, kemudian inti yang lain, kalian jika di dalam ruangan usahakan jarak dinding dengan tempat biopon atau tempat pembesaran agak jauh. Kira-kira cicak tidak bisa lompat atau serangga yang lain tidak bisa loncat di dalamnya. Nah, biasanya untuk jaraknya saya ini ada sekitar 40 cm, 30 sampai 40 lah. Di sana ada 40, di sini sekitar 30 cm sekitar. Yang penting cicak tidak bisa masuk, serangga yang lain tidak bisa masuk. Nah, kemudian untuk masalah tempat migrasi usahakan kering, tidak ada air. Sebaiknya kering, kemudian dikasih tempat
agak miring, jadi tidak terlalu datar, tidak terlalu lurus saja. Bukan lurus, terlalu datar, agak kemiringan agar si maggot cepat turun atau cepat lari, cepat kita berikan tempat penampungan seperti ini. Nah, seperti ini. Intinya seperti itu. Jadi kita tidak melakukan panen manual atau kita perlu mengayaknya, memilih yang pre-pupa mana yang pupa. Kita tidak perlu memilih itu. Nanti pupanya akan masuk sendiri di sini, dan pre-pupanya akan masuk sendiri di sini. Nah, setelah kandang pembesaran sudah selesai, kita akan masukkan ke kandang tempat bertelur atau tempat kawin lalat BSF. Kalian jika belum menyimaknya, silahkan simak video di playlist Daun Farm di budidaya maggot BSF. Saya sudah kelompokkan di mana maggot BSF, di mana jangkrik. Saya pidal, dan ini adalah komben dari kotoran jangkrik digabung menggunakan lalat BSF. Kemudian kita 2 lapis. Nanti kedepannya mungkin bisa maggot BSF ini bisa dikembalikan lagi ke jangkrik, mungkin dibunuh dulu atau digodok atau dimatikan dahulu. Bagaimana itu caranya? Bisa direndam air panas juga bisa. Oke, begitu saja dari saya. Silahkan gunakan media yang ada, gunakan bahan yang murah, bahkan 0 rupiah. Salam peternak Indonesia berjiwa muda.